Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Viti. Saat ini sedang menempuh S3 di salah satu universitas negeri di Jepang. Di Indonesia sendiri, saya adalah pengajar di sebuah universitas negeri di Makassar. Saya mulai studi di Jepang sejak April 2018 hingga saat ini. Saya bersama dua anak saya di sini, sementara suami karena pekerjaan tetap di Indonesia. Anak saya yang pertama Juni tahun lalu telah kembali ke Indonesia karena akan masuk SMP, sehingga untuk saat ini saya hanya berdua dengan anak kedua saya yang berumur 6 tahun. Saya divonis kanker payudara stadium 2B di bulan Mei tahun lalu. Hingga saat ini saya telah menjalani 6 bulan kemoterapi, lanjut operasi di bulan November tahun lalu, kemudian lanjut kemoterapi lagi selama 9 bulan hingga Oktober tahun ini, insya Allah. Terus terang berat sekali buat saya memutuskan untuk bercerita tentang penyakit saya ini. Ini bukan sesuatu yang layak untuk dibuka ke publik sebenarnya. Karena sebuah prestasi pun sebenarnya tidak semua harus diumumkan ke orang lain. Apalagi ini menyangkut penyakit yang mematikan. Saya juga bukan tipe yang selalu update di media sosial untuk hal-hal yang bersifat pribadi seperti ini. Pada awal munculnya kecurigaan tentang penyakit ini di awal April tahun lalu, saya banyak mencari tahu sendiri di Google ataupun YouTube tentang seperti apa sih kanker payudara, gimana pengobatannya atau harapan hidupnya misalnya. Di situ saya kemudian menemukan beberapa channel dari para kanker survivor. Misalnya saya melihat channel Nadia Valery, seorang kanker survivor limfoma. Melihat gimana Nadia yang masih sangat muda dengan jujur bercerita tentang penyakitnya serta pengobatan yang dijalaninya. Saya juga melihat video saat dia menggunduli kepalanya pasca kemo, namun tetap sangat percaya diri dan tampak sangat cantik. Saya juga melihat beberapa acara hitam putih yang menghadirkan beberapa kanker survivor di Indonesia dengan kisah-kisah mereka yang sangat luar biasa. Mendengar cerita perjuangan mereka benar-benar membuat saya mendapatkan semangat dan keyakinan untuk berobat dan sembuh, khususnya di masa-masa awal yang sangat sulit menurut saya. Para penyintas kanker di Jepang sendiri juga banyak yang membuat channel YouTube serupa mengenai penyakit mereka serta pengobatan yang mereka jalani. Menjelang operasi pengangkatan payudara di bulan November tahun lalu, saya banyak mencari informasi di channel YouTube Jepang seputar hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan dirawat di rumah sakit, barang-barang yang perlu dibawa, dan lain-lain sebagainya. Ada satu channel YouTube yang dibuat oleh seorang penyintas kanker payudara di Jepang yang bercerita tentang hari-harinya saat dioperasi di rumah sakit, mulai dari hari tiba di rumah sakit, hari operasi, hingga pasca operasi seperti apa, semua diceritakan di dalam channel itu. Isi channelnya sangat ringan dan sederhana. Saya yang waktu itu akan dioperasi itu saya penuh rasa khawatir. Sakit nggak ya gitu? Itu pertanyaan yang terbesar di kepala saya waktu itu. Kemudian setelah melihat video dia, saya kaget. Loh, sehari pasca operasi itu udah bisa jalan-jalan sendiri. Terus dia juga cerita kalau nggak ada rasa sakit sedikit pun. Wow, saya yang saat itu merasa sedikit pesimis jadi semangat dan saya menjadi lebih tenang. Saya terus terang merasa sangat berterima kasih kepada para penyintas kanker atas sharing mereka serta orang-orang yang membuat konten-konten edukasi kanker seperti itu. Sebelum operasi itu di bulan November saya ngomong ke suami, gimana kalau saya juga bikin channel yang berisi sharing pengalaman berobat kanker di Jepang. Kebetulan suami saya adalah seorang dokter, jadi nanti konten-konten yang sifatnya edukasi itu akan dibantu oleh suami. Alhamdulillah suami saya langsung setuju. Kemudian dari November itu, jadi dari saya divonis kanker itu butuh sekitar 6 bulan untuk saya mau memutuskan bicara tentang penyakit ini, dan butuh tambahan sekitar 3-4 bulan lagi untuk akhirnya saya benar-benar memulai proses pembuatan video ini, berhubung saat ini saya sedang sibuk-sibuknya dalam penyelesaian studi saya.
Untuk di awal, channel ini akan lebih ke perjalanan pengobatan saya di Jepang mulai akhir April 2021 hingga saat ini. Di tahun 2021 kemarin itu, selain saya, setidaknya yang saya tahu ya, ada 2 mahasiswa Indonesia lain yang juga mengalami hal yang serupa dengan saya, yaitu divonis kanker saat sedang studi di Jepang. Jadi di sini saya ingin memberi gambaran mengenai gimana sih berobat kanker di Jepang. Kemudian prosedurnya seperti apa, biayanya berapa, asuransi di Jepang seperti apa. Saya juga akan berbagi keseharian saya di sini bersekolah sambil mengurus anak saya. Jadi mungkin bisa jadi gambaran buat siapa aja yang udah berkeluarga, khususnya perempuan, tetapi berkeinginan untuk lanjut sekolah di Jepang sambil mengurus anak. Selain itu, saya juga akan berbagi tips mengenai studi di Jepang seperti apa berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi S2 saya juga di Jepang dengan beasiswa yang berbeda dengan beasiswa saya saat ini. Saya ingin cerita nanti soal gimana cara mendapatkan beasiswa, cara mendapatkan profesor, dan lain-lain. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya dan mungkin tambahan pengalaman dari beberapa teman di sekitar saya. Di channel ini juga saya akan bicara soal seperti apa riset saya. Jadi bidang saya sebenarnya adalah kesusastraan Jepang dan saat ini penelitian saya mengenai kesusastraan Jepang dan Indonesia di masa pendudukan Jepang di Indonesia. Melalui channel ini saya sangat berharap apa yang saya bagikan akan memberi sedikit manfaat bagi orang lain. Khususnya konten mengenai kanker payudara, saya berharap agar kita semua bisa lebih aware atau lebih waspada. Karena saat ini kanker bisa menyerang siapa saja tanpa batas usia. Itu aja. Terima kasih udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.